Halo ekonom muda, kembali lagi di Podi, podcastnya Ilmu Ekonomi by Himespa. Nggak kerasa sekarang Podi udah ada di episode 15 aja nih. Dan kenalin, nama aku Hanif dari Ilmu Ekonomi 24. Aku di sini sebagai host dan aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama temen aku yaitu... Halo, kenalin, aku Pais dari Ilmu Ekonomi 2024. Dan bener banget nih, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang pastinya relate banget nih dengan mahasiswa, yaitu tentang beasiswa. Nah, di sini kita mau ngebahas gimana sih perjuangan para awardee beasiswa ini di balik layar sebelum mereka ngedapetin beasiswa, mulai dari proses sampai ke kayak daftar-daftarnya dan berbagai macam lika-liku yang mereka hadapi untuk mendapatkan beasiswa. Tapi jangan ngebayangin kalau podcast kita hari ini bakal kaku banget karena kita di sini ditemenin sama teman-teman kita nih dari Ilmu Ekonomi 2024 juga. Tapi sebelum kita mulai, biar lebih seru nih podcastnya, kita jargon dulu nggak sih? Wah, gimana tuh nih jargonnya, gimana tuh nih? Kalau aku bilang halo Podi, Podi passwordnya, kalian bilang Podi, nikmat didengar, bisa bikin minta. Nikmat didengar, bisa bikin minta. Oke, kita mulai ya. Ya, boleh deh. Halo Podi. Podi passwordnya. Podi, nikmat didengar, bisa bikin pintar. Oke. Langsung aja yuk kita kenalan ke narasumber kece kita kali ini. Oke, mungkin boleh nih dari yang depan gue dulu nih. Ya. Aku nih? Ya, coba. Oke. Gimana tuh? Perkenalkan teman-teman Podi, nama aku Rafael. Aku dari Ilmu Ekonomi 24. Aku di sini sebagai penerima beasiswa Tanato Foundation. Wih, sesuai bajunya. Coba gini dong, gini dong. Wih. Oke, langsung mungkin sebelahnya. Halo teman-teman Podi, aku Inggil dari Ilmu Ekonomi 24. Aku adalah awardee dari beasiswa unggulan Kemendikbud. Wah, dua-duanya keren banget nih. Jadi hari ini kita bakal gali bareng-bareng gimana sih sebenarnya perjuangan mereka dari awal perjuangan sampai mereka jadi penerima beasiswa, mulai dari tips-tips sampai setelah menjadi penerima beasiswa. Wih. Nah, Rafael Inggil ya. Nih. Mungkin dari teman-teman yang nonton mungkin ya ada yang penasaran juga. Kalian kan maba ya hitungannya. Sekarang semester 2 kan masih? Yes. Nah, itu apa sih motivasi yang bikin kalian ini semangat banget buat ngejar beasiswa bahkan dari awal-awal masuk kuliah? Entah itu mungkin dari adakah kayak latar belakang kalian atau mungkin kayak ikut-ikutan temen mungkin kan kayak gitu. Nah, buat kalian gimana? Mungkin boleh dari Rafael dulu. Ya, Oke, Pais. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, apa motivasi aku untuk dapat beasiswa ini? Yang pertama, aku emang dari dulu SMA pengen punya cita-cita kayak aku pengen kuliah gratis, meringankan beban orang tua. Dan hal itu terimplementasikan aku jadi dapat salah satu jalan, yaitu dapat beasiswa. Ih, keren banget tuh. Karena enak dapat beasiswa kayak kita kuliah dibayarin dan tiap bulan tuh dapat uang jajan. Tapi selain gara-gara hal finansial tersebut, aku juga tertarik pada program-program yang dibawakan oleh Tanoto dari ada programnya, kepemimpinan dan lain-lainnya. Aku juga sangat tertarik pada itu. Makanya aku dari awal aku fokus langsung aku pengen beasiswa Tanoto. Jadi aku kejar terus beasiswa Berarti tersebut. all in Tanoto nih All daftarnya. in is. Kalau Inggil sendiri nih, Nah, gimana Gil? Kalau aku awalnya sih dari dulu sebenarnya awalnya karena aku udah keterima di salah satu kampus swasta nih. oh gitu. Oh, pernah diterima di swasta? Iya, karena udah di-spirit banget sama UGM kan, UTBK gak keterima nih. Emang. Terus sambil nunggu mandiri kan ya, Iya. jaga-jaga aja aku daftar ke swasta nih. Tapi kan swasta mahal ya, mahalnya kayak Wah, gitu ya. benar, Ini salah satu kampus swasta lah ya di Jogja pokoknya. Iya. Terus ya udahlah, pengen biar orang tua nggak terlalu terbebani nih. Terus kalau nggak paling nggak ya walaupun kampus swasta tapi gue beasiswa nih. Terus ternyata kampus yang udah apa ya? Ya itu tadi kampus swasta tersebut ternyata salah satu kampus swasta yang masuk dalam kategori beasiswa unggulan nih. Oh, berhak mendapat. Iya, berhak mendapat. Terus ya udah akhirnya aku mulai buat esai, mulai memenuhi segala persyaratannya kayak
dokumen-dokumen segala macam gitu. Oke, ngomongin soal proses nih. Biasanya kan banyak yang mikir nih, beasiswa ribet, dokumennya banyak yang harus disiapin, bla 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 bla. Nah kalau kalian nih, waktu itu apa aja sih dokumen yang harus kalian siapin dalam mendaftar beasiswa? Mungkin dari Inggil dulu. Oke, ya banyak sih ya, benar cukup sebenarnya kalau untuk yang baru pertama kali daftar cukup ribet dan cukup administratif banget lah. Yang pertama sih nilai rapot, terus ijazah, surat rekomendasi dari guru, mungkin mintanya ke guru BK ya. Dari sekolah berarti. Dari sekolah. Dari SMA itu berarti ya? Kalau maba mintanya dari SMA dari lah. SMA. namanya. Oh. Terus sertif UKBI. Nah ini nih, ini yang sertif UKBI ini harus ikut tes UKBI dulu ya teman-teman. Jadi ada jadwalnya untuk tes UKBI dan itu harus milih jadwal yang sesuai biar kita nggak telat masukin sertifikatnya ke web Kemendikbud nih. Oh, kalau boleh tahu itu tesnya apa tuh? Nah, tes UKBI ini kayak tes kayak TOEFL-nya bahasa Indonesia gitu, teman-teman. Oh, ada tuvelnya bahasa Indonesia gitu. Ada ya, woi keren. Untuk yang kampus kita misalnya mahasiswa kampus Indonesia nih, kita ikutnya yang UKBI. Tapi kalau daftar beasiswa unggulan tapi kampus luar negeri nanti pakainya TOEFL. Oh, TOEFL, gitu. tetap pakai TOEFL kalau Jadi ke luar negeri. menyesuaikan sama kampus yang kita daftar ya. Itu kalau dari mahasiswa yang mendaftar ke kampus Indonesia ya. Ya, UKBI itu kan. Nah, itu minimal harus jadi ada tingkatannya nih. Untuk maba dia di Madya. Ya, ntar kalau misalnya ongoing setahu gue di atasnya lagi tuh. Nah, jadi kalau nggak salah sih Madya itu around 500 sampai 700 lah skornya. Itu Madya. Ya, tapi masih aman kok teman-teman, maksudnya cuman sekedar EYD, KBBI gitu doang sih. Terus yang selanjutnya sih surat pernyataan mendaftar beasiswa nih. Nah, ini ntar bisa di-download di web dari beasiswa unggulan tersebut. Ada kok template-nya. Oh, ada di sana. Ya. Oh. Terus yang diutamakan juga biasanya sertifikat prestasi nih. Sertifikat prestasi penting kalau ada, itu aja sih. Oh itu aja. Ternyata beasiswa unggulan dari Kemendikbud tuh emang banyak banget sih yang perlu disiapin ya Is ya. Jangan-jangan itu juga salah satu seleksi alamnya nih biar Mungkin. orang-orang males. Males gue ya kan. Untungnya Inggil nggak nyerah iya, ya. untung buat orang-orang yang semangat nih kayak Inggil nih lanjut terus. Nah ini sedikit tambahan ya teman-teman. Banyak yang nggak lolos di tahap administrasi doang sih, di tahap dokumen-dokumen gitu banyak kok. Bener kan iya. itu. Mungkin itu kan dari beasiswa unggulan nih. Kalau dari Tanoto sendiri bagaimana tuh? Gimana Mas Tanoto? Kalau dari Tanoto sendiri ya guys, sebenarnya dari administrasi nggak jauh beda dari beasiswa unggulan. Cuman yang harus digarisbawahi ini kan jenis beasiswa ada dua. Yang pertama beasiswa prestasi, yang kedua tidak mampu. Nah, yang tidak mampu ini emang rada strict soalnya bagaimana si beasiswa biar pas diterima sama orang yang cocok gitu kan, sama yang membutuhkan. Nah, kalau beasiswa prestasi ini yang itu termasuk Tanoto, unggulan dan lain-lainnya, itu juga sama seperti CV, esai, transkrip nilai, sertifikat lomba, organisasi, dan yang tadi Inggil udah sebutkan KTM, KTP, foto diri, dan surat keterima LOA itu dan lain-lainnya. Sebenarnya nggak jauh beda sama unggulan, kayak sama aja sih buat administrasi itu aja sih guys. Oke, setelah kalian lolos berkas atau IC nih, ada tahapan lain gak sih selain interview, FGD atau ada yang lain gitu? Ada nggak dari Rafael dulu? Oke, kalau dari Tanoto berarti ya, kalau dari aku sendiri tuh di seleksi ini kebagi dari 5 tahap nih. Yang pertama aku ada seleksi administrasi yang tadi udah disebutkan. Yang kedua ada asesmen. Asesmen itu berisi tentang bagaimana soal-soal kayak aritmatika dan lain-lainnya itu yang menguji intelektual kita. Yang ketiga ada psikotes. Psikotes itu yang kayak gambar dibulak-balik, tau gak sih? Oh kayak seleksi utul gitu nggak? Iya ada. Terus yang keempat ada namanya FGD. FGD itu kayak forum group discussion, itu yang dari satu pelamar tentu se-Indonesia, ada UI, UGM, ITB dan lain-lainnya. Itu dikumpulin jadi satu grup sekitar 10 sampai 11 orang. Di situ kita dikasih satu case, terus kita
disuruh nyelesain ke situ bareng dalam waktu misalnya 15 menit. Jadi bagaimana si forum ini apakah bisa menyelesaikan dengan baik atau ada yang hanya satu orang yang berpendapat dan yang lainnya diam. Nah di situ dilihat bagaimana kita aktif dalam berkontribusi ngasih saran biar solutif, biar langsung core masalah itu terselesaikan. Nah tips dari aku buat dari FGD atau LGD ini kayak kalian jangan terlalu mendominasi tapi jangan juga nggak aktif. Jadi kalian ngasih saran-saran yang harus langsung to the point, ke inti masalah. Terus yang keempat wawancara di aku sendiri 2 kali. Yang pertama wawancara tentang Tanoto itu sendiri, yang kedua wawancara tentang diri aku, bagaimana aku motivasi aku ikut beasiswa, motivasi aku kuliah, bagaimana rencana aku ke depan. Terus dia nanya-nanya tentang kepribadianku apakah cocok dengan value yang Tanoto bawa gitu sih. Jadi dari seleksi 5 itu baru dipilih beberapa orang yang lolos. Oh berarti interview tuh dilaksanakan 2 kali atau 2 kali. Oh 2 kali. Iya. Untuk tadi apa? Untuk Tanotonya Yang sama pertama pengetahuan tentang Tanoto itu sendiri, yang kedua tentang diri aku sendiri. menarik banget nih. Kalau dari beasiswa unggulan sendiri ada 2 kali atau 1 kali aja cukup nih interviewnya? 1 kali sih interview. Mungkin boleh Sebenarnya gimana tuh ceritanya? Sebenarnya lebih sederhana ya, beasiswa unggulan ini sederhana banget teman-teman. Sebenarnya yang pertama cuman itu tadi administrasi, pertama jelas itu ya. Terus yang kedua seleksi, kalau misalnya lolos administrasi nih, itu tahap kedua ada seleksi wawancara. Sebenarnya sudah selesai di situ doang sih teman-teman kalau cuman seleksinya. Wih, Nggak ada FGD gitu-gitu? Nggak ada. wah. Ya. Berkas langsung wawancara? Ya. Oh. Terus nanti kalau misalnya keterima nih teman-teman, nanti ada pembekalan, terus ya pembekalan sama tanda tangan kontrak. Kita geser yang ke hal-hal yang lebih menyenangkan nih. Oke. Kan manfaat beasiswa tuh nggak cuma nerima finansial doang kayak biaya kuliah gratis, dapat uang saku gitu-gitu kan. Padahal kan sebenarnya lebih dari itu. Menurut kalian nih, selain finansial, apa aja sih manfaat yang paling kerasa waktu kalian dapetin beasiswa? Mungkin dari segi relasi, pelatihan, atau bahkan pengembangan diri. Mungkin dari Rafael dulu nih. Apa yang kamu dapetin? Oke, dari aku ya. Kalau yang aku dapetin selain dari finansial banyak sih nih. Yang pertama aku dapet teman-teman yang sangat suportif. Kan dari beasiswa ini kan udah terfilterisasi kan orang-orang yang benar-benar emang niat, kayak semangat, rajin dan lain-lain. Jadi aku ketika ngumpul sama mereka energinya terbawa, aku jadi ikut semangat. Terus yang selanjutnya aku juga dapat akses jaringan Tanoto Scholars penerima ini se-Indonesia. Jadi teman-temanku juga yang penerima beasiswa 2024 kemarin aku juga berteman dengan jaringan se-Indonesia dari UI, ITB dan lain-lainnya. Jadi aku juga kenal beberapa penerima yang di kampus sebelah. Itu ada Depok sebelah. grup WhatsApp tuh ada tuh. Ada grup WhatsApp-nya. Ayo semangat buat teman-teman yang Terus di Tanoto sendiri ada namanya pelatihan kepemimpinan, itu ada namanya lead self, lead others dan lain-lainnya banyak. Dan yang terakhir yang paling aku pengen nih ada namanya kesempatan global exposure. Itu tuh kayak ISMA atau summer gitu, kayak cuman dari Tanoto sendiri gitu. itu kayak summer course gitu ya? Iya kayak kita keluar negeri tapi dari Tanoto. Jadi udah disediain beberapa univ yang emang kerja sama bareng Tanoto. Terus dari award-nya tuh tapi difilter lagi. Oh, Ntar kamu bakal rebutan tes lagi ya? lagi, rebutan lagi. Udah masuk Tanoto rebutan Rebutan lagi. Wah, seru banget sih. Seru banget. Itu sih yang paling aku pengen benefitnya selain dari finansial teman-teman. Mungkin boleh nih, kan tadi Rafael udah ngejelasin, mungkin dari Inggil gimana nih? Kalau aku sih ya tentu lebih punya rasa tanggung jawab ke kuliah sih. Beasiswa kan secara garis besar adalah membantu kalian secara finansial ya. Tapi ada nggak sih tanggung jawab yang kalian dapetin yang itu menjadi syarat kalian mendapat beasiswa gitu? Kayak mungkin salah satunya itu kayak kalian harus laporan akademik atau mungkin partisipasi ke program tertentu atau mungkin kontribusi ke komunitas yang pemberi beasiswa itu. Mungkin dari ini deh Inggil sekarang gimana? Oke, jadi itu dia teman-teman, karena tentunya nggak cuma enak-enaknya doang teman-teman, nggak cuma ngambil dapat uang segala macam UKT gratis gitu kan. Ada beban yang
ditanggungkan ke kita teman-teman. Ini sebenarnya salah satu bentuk apa ya, keadilan sosial gitu teman-teman. Jadi kayak membantu akses pendidikan gitu kan. Jadi sebenarnya sih ya, kalau beasiswa itu bukan tentang soal yang dibantu sih, tapi lebih ke masa depan apa sih yang mau dibangun besok gitu. Nah untuk Tanoto sendiri ini gimana Mas Tanoto nih? Oke, tadi pertanyaan apa? Apa yang Iya, apa sih tanggung jawab yang kamu dapetin setelah kamu dapet Beasiswa itu. beasiswa gitu? Oke, sebenarnya Tanoto sendiri kan organisasi filantropi ya. Dia tuh emang kayak pure ikhlas memberi kepada orang-orang yang berkompeten dan berpotensial. Jadi sebenarnya nggak banyak-banyak sih. Kalau kalian mau Tanoto itu sangat gampang. Berapa IPK minimal 3,25. Tapi itu juga lumayan sulit dan harus diperjuangkan. Dan yang kedua, kalian harus aktif pada setiap program-program yang Tanoto berikan kepada kalian. Itu juga program kepemimpinan berjaring dari semester 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 8, dan lain-lainnya. Itu sih. Oh gitu ya. Aku jadi penasaran nih setelah pemaparan dari kalian. Kira-kira dari beasiswa kalian masing-masing ini ada nggak sih sesuatu yang bisa bikin kalian tuh dicabut beasiswanya? Coba dari Rafael deh sekarang. Kalau dari aku sendiri ya. Iya. Itu tadi kalau kan apa yang dia lakukan, maksudnya apa yang si Pemberi. pemberi beasiswa inginkan kan, yang pertama IPK 3,25. Nah, kalau kita sebagai scholars penerima beasiswa tidak mencapai 3,25 selama 2 semester berturut-turut, itu bakal dipanggil ke kantor Tanotonya, bakal diajak ngobrol lah untuk dilanjutkan pembicaraan ke hal yang lebih serius. Terus yang kedua, kita juga nggak aktif alias pasif di setiap program-program yang udah disediakan oleh Tanoto tersebut. Yang tadi aku bilang programnya kan ada banyak ya, yang dan berjejaring juga dari setiap semesternya. Itu sih dua hal itu yang emang harus kita benar-benar pegang dan harus kita benar serius, soalnya kita juga udah dibayarin kan itu. Coba kalau dari Mas Inggil tuh gimana nih? Nah, sebenarnya nggak ada hal yang berat sih. Kalau misalnya udah keterlaluan banget, kayak misalnya mungkin satu DO sih jelas. DO jelas. Terus kriminal. Ya. Narkoba gitu. Iya. Memberontak gitu ya. Iya, itu. Memberontak. Teroris gitu. Gak itu. Jangan. Tapi untuk kayak IPK gitu sebenarnya tahun ini nggak ada teman-teman. Tapi itu bukan jadi alasan Mas Inggil buat Males-malesan. nggak belajar gitu ya. Iya, harus tetap semangat ya teman-teman. belajar. Karena pada intinya itu tadi ya pemerintah itu menginvestasi ke bibit-bibit Anak bangsa. iya, bibit-bibit terbaik bangsa gitu. Nah, tapi tetap maksimal 8 semester ya teman-teman. Harus tepat waktu ya? Harus tepat waktu. Sebenarnya iya sih, harus tepat waktu. Kalau lebih dari 8 semester ya nggak dapat lagi gitu sih. Otomatis dicabut beasiswanya. Selesai sih, lebih tepatnya selesai sih. Nah, di sini aku mau nanya nih. Kalian tuh Rafael terutama punya strategi khusus gak sih kayak cara belajar biar tetap stabil, nggak males-malesan gitu, bisa ngulur waktu kuliah, kegiatan lain, dan yang tadi disebutin kayak apa kegiatan itu. Nah, dari situ mungkin kalian ngerasa ada perubahan gak sih diri sendiri, entah disiplin, fokus, atau bahkan lebih percaya diri. Ada perubahan gak dari diri kalian? Iya, Rafael. Kalau perubahan diri selama dapat award di beasiswa ini ya, kalau dari aku sendiri jujur pasti lebih disiplin dan lebih time management dirinya tuh lebih ada, soalnya tuntutan dari IPK itu sendiri kan minimal 3,5 dan tuntutan aktif di organisasi. Jadi selain IPK 3,25, kita juga harus aktif di kampus, aktif di organisasi beasiswa tersebut. Jadi ada organisasi khusus penerima beasiswa tersebut di Apa setiap tuh? univnya. Namanya Tanoto Scholar Association. Kalau di UGM ini TSA UGM. Oh. Jadi aku lebih disiplin buat manage diri gitu. Jadi abis ini aku ngerjain ini, abis ini aku ngerjain ini. Soalnya kalau kita emang leha-leha gitu bakal ketinggalan gitu. Bakal misalnya kalau di kelas kita nggak merhatiin dengan serius, kita bakal susah lagi buat ngulang ketika kita mau UAS atau UTS. Terus aku juga lebih berani buat ambil tanggung jawab dan menjadi inisiator, dan aku juga lebih growth mindset aja sih, soalnya lingkungan sekitarku emang kan benar-benar orang-orang yang pengen aktif bertumbuh, jadi aku mau nggak mau harus ikut bersedia bertumbuh. Ngikutin arus ya. Iya. Kalau dari Inggil nih gimana Inggil? Kalau aku sih ngerasa ya, yang dibebankan sama beasiswa ini tuh jadi membuat aku ya itu sih disiplin.
jelas. Ini udah pasti itu. Iya. Disiplin dan segala teman-temannya disiplin lah pokoknya. Teman-temannya disiplin. Ya, pokoknya positif gitu ya. Mengatur waktu sih apalagi kuliah ya. Mengatur waktu. Bangun lebih pagi gitu apalagi rumahku jauh kan. Nah, terus mungkin satu insight yang bisa aku ambil sih. Dan mungkin waktu sebelum aku terima beasiswa aku belum ngerasain ini sih sebenarnya teman-teman. Ya mungkin nih buat teman-teman juga ya yang setelah aku rasain nih ternyata kalau mau daftar beasiswa itu yang pertama nih kenalin diri sendiri dan tujuan sih sebenarnya. Jadi kayak kenapa sih kamu butuh beasiswa gitu, karena setelah aku kuliah, setelah aku menerima gitu kan ternyata beasiswa itu bukan cuman sekedar kamu butuh uang gitu. Apa yang didapatkan Tanoto ketika program ini dilakukan atau program ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu? Oke, jelas dong. Tadi yang udah kita mention di awal juga kayak Tanoto cuman bukan buat ngasih beasiswa tapi invest bagaimana ke future leaders. Jadi bagaimana scholars yang dipilih itu menjadi agent of impact di masa depan. Agent of change. Agent of change. Terus kayak itu juga merupakan sebuah kontribusi nyata. Nanti kan kalau di tahun itu sendiri ya kita bakal langsung ada program-program ya pay it forward dan langsung itu kontribusi nyata terhadap masyarakat. Mungkin itu salah satu poin juga ya yang Tanoto unggulin di salah satu program itu. Jadi langsung berdampak kepada masyarakat atas scholar-scholarnya gitu. Itu dari Tanoto. Nah, kalau untuk Kemendikbud nih, apa sih mungkin yang dirasakan oleh Kemendikbud atau mungkin pihak lain setelah memberikan program beasiswa unggulan nih kepada mahasiswa-mahasiswanya? Nah, mungkin yang dirasain dari Kemendikbud nih ya teman-teman setelah menjalankan program beasiswa gitu kan ya dan udah dapat wordy-wordinya gitu, mungkin yang mereka rasain ya mereka kayak oh ini nih calon penerus bangsa kita nih. Aset bangsa. Iya, aset bangsa nih kayak udah tenang gitu ya, nggak tenang juga sih teman-teman. Makanya kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab kepada. Setuju banget. Wah, saya keren banget nih dari jawaban narasumber kita. Jadi benar-benar bukan hubungan sepihak, tapi kalian juga dapat ilmu, pengalaman dan support. Tapi di saat yang sama juga diberikan ruang untuk kontribusi langsung buat ke masyarakat. Nah, terakhir sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih sedikit pesan atau tips buat teman-teman pendengar khususnya yang lagi semangat cari beasiswa juga. Apa sih yang harus mereka siapin dari sekarang? Mungkin dari Rafael dulu. Oke. Kepada seluruh teman-teman yang ingin cari beasiswa, mau angkatan 24 dan lain-lainnya, atau angkatan yang nanti baru masuk UGM. Sebenarnya pesan dari aku yang pertama adalah kalau kalian mau nyari beasiswa itu kalian harus benar-benar nyari motivasi itu dalam diri. Motivasi ya. Jangan bukan karena aku pengen dapat beasiswa karena dia, aku pengen cuman FOMO, aku cuman pengen dapat uangnya. Tapi kalian emang harus benar-benar dari diri. Terus yang selanjutnya adalah kalian mulai harus dari SMA nih, kalian harus mulai aktif dari berbagai kegiatan. Soalnya nanti kan itu bakal ditantumin di CV kalian. Oh gitu. Dan CV juga bakal jadi salah satu poin plus lah. Ya salah satu poin plus di administrasi. Dan ketika kalian terlihat aktif nanti juga itu bakal jadi pertimbangan besar buat si pemberi beasiswa juga bakal mempertimbangkan kalian untuk mendapat beasiswa tersebut. Terus untuk hal selanjutnya adalah kalian juga jangan lupa untuk gali potensi dalam diri, kayak apa kelebihan aku, apa kekurangan aku, itu poin yang paling penting menurut aku karena ketika kalian udah menemukan apa kelebihan kalian itu bakal jadi kayak senjata kalian lah, poin kalian. Misalnya aku kuatnya di public speaking, aku kuatnya di writing, aku kuatnya di mana, itu bakal kalian tulis, terus bakal kalian kayak ya kalian bagus-bagus lah di essay ataupun di lain-lainnya, itu juga bakal menjadi outstanding kalian. Terus yang selanjutnya jangan lupa kalian juga banyak-banyak nyari info, itu juga banyak info beasiswa. Biasanya di himpunan-himpunan juga nyediain kayak beasiswa ini. Kalian juga jangan malas untuk mencari beasiswa. Dan yang terakhir kalian jangan takut mencoba untuk daftar. Itu sih itu sih pesan dari aku buat para kalian yang ingin nyari beasiswa. Habis ini gue daftar dah. Langsung tertarik buat daftar ya. Jujur keren-keren banget ini. Nah,
Kalau Inggil gimana nih? Nah, Tips sebenarnya- untuk penerima. Oke. Aku sih dari awal mungkin tadi udah dijelasin ya niat. Karena nanti kalau niatnya udah bener gitu teman-teman ya kita nggak bisa menilai sih bener apa enggak. Cuman yang penting tulus lah. Kita ngerasa tulus itu ntar kedepannya gampang teman-teman. Oh. Nah terus mungkin tadi udah banyak yang dijelasin sama Mas Rafael ya. Aku lebih ke hal-hal teknis aja sih sebenarnya teman-teman. Kayak timelinenya diatur teman-teman karena pengumpulan itu seringkali mepet teman-teman. Kayak tes UKB itu adanya dia nggak selalu ada jadwalnya teman-teman. Jadi harus diperhatiin bener. Takutnya nanti hari ini mau daftar UKBI ternyata pengumpulan besok. Sedangkan daftar UKBI-nya setelahnya pengumpulan gitu kan bahaya teman-teman. Iya. Terus kayak LOE tuh itu kan apalagi aku mandiri kan jadi keterimanya mepet banget tuh sama akhir pengumpulan beasiswa. Jadi ya mau nggak mau waktu itu nggak bisa pakai LOE teman-teman karena emang harus nunggu lama. Jadi apa adanya aku yang pengumuman tuh aku screenshot aku kirim. Terus udah sih sebenarnya itu doang kayak iya jangan telat wawancara teman-teman. Itu aja sih. Wih, keren banget nih tadi info-info tips-tips A1 dari para penerima beasiswa nih. Nah, buat teman-teman seperti yang udah tadi Inggil sama Rafael sampaikan itu perlu diingat ya teman-teman. Yang pertama apa? Niat harus benar-benar. Motivasi kalian tuh harus tulus guys. Jangan maunya duit aja. Itu kata Inggil nanti insya Allah kalau misalkan niat kalian tulus itu nanti selebihnya mudah. Sama yang Jalur langit teman-teman. Jalur langit itu. jangan lupakan Tuhan yang Maha Esa ya. itu sama mungkin kalian rajinin ibadah kalian. Tapi sebelum kita tutup, kita mau terima kasih dulu nih kepada narasumber kita kali ini, yaitu Rafael dan Inggil. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng-bareng kita. Semoga cerita dan tips yang dibagikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa. Tapi sebelum kita close, kita ada sedikit souvenir nih untuk narasumber-narasumber. Apa nih? Tumbler dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keren banget nih. Kayaknya nggak usah nggak sih Nip? Kenapa tuh? Banyakan dia duitnya. Ntar selesai rekaman nih, gue balik. Buat kita. Ini mungkin sedikit ya dari kita nih untuk teman-teman yang udah berkenan untuk hadir dan memberikan pro tips Ya, untuk insight. para calon-calon Penerima beasiswa kita yang nonton. Mohon diterima. Terima kasih banyak Thank you, guys, teman-teman. mahasiswa. Yes. Terima kasih banyak. Ini buat ngisi beragama nih keren banget. Ya, betul banget. Untuk mengurangi sampah plastik. Oh Betul iya, banget. SDGs ya. Bener banget. Nah, Oke, mungkin sekian aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya. Thank